Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau nantang diri aku sendiri. Tantangannya adalah buat es krim dengan modal 10.000, hasilnya harus melimpah, rasanya enak dan pastinya lembut. Ini minimal jadinya harus 90-100 cup. Kira-kira tantangan yang aku buat ini bakalan berhasil di aku atau enggak? Buat teman-teman yang penasaran dengan tantangan yang aku buat, stay tune terus ya videonya. Buat teman-teman, sebelum kita lanjut ke tantangannya, yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Buat teman-teman yang udah penasaran dengan hasil akhirnya, yuk langsung aja aku tunjukin bahan-bahannya. Dengan uang 10.000 di sini aku bisa dapat SP, pop ice rasa coklat sama rasa strawberry. Terus di sini ada kental manis, ada air pastinya gratis. Lalu di sini ada tepung maizena, yang terakhir gula pasir. Untuk detail harganya teman-teman bisa langsung lihat di deskripsi box ya. Aku bakalan tulis lengkap di situ. Langsung aja di sini aku siapin panci buat langkah pertamanya dan masukin 250 gram gula pasir. Ini harganya 3.000 dan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah aku hitung-hitung ini harganya cuma sekitaran 500 sampai 700-an lah ya, nggak terlalu mahal-mahal banget kan tepung maizena itu. Lalu di sini aku ada kental manis. Kalau beli per saset ini, satu sasetnya kurang lebih harganya 1.250. Ini kemarin aku belinya kan langsung satu renteng, terus setelah aku bagi harganya cuma kena 1.250. Jadi aku tulis 1.250 dan kuotanya ini kepake baru 5.000 ya. Lalu di sini aku ada air, karena air gratis ada di rumah jadi aku nggak hitung, pasti ada lah ya di rumah kalian air. Di sini aku pakai 1.500 ml air. Jadi aku butuh 3 gelas seperti ini, soalnya ini per gelasnya cuma 500. Setelah airnya masuk semua, aku langsung aja masak pakai api sedang. Ini langsung aku masak ya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk, masak adonannya sampai mengental ya, dan mendidih pastinya. Ini diaduk-aduk terus supaya gulanya yang di bawah itu merata dan tidak gosong. Ini adonannya udah mulai mengental ya. Jika udah mengental seperti ini atau udah mendidih, teman-teman bisa langsung matiin kompornya. Lalu ini dipindah tempat ke bak, tunggu dingin dulu. Setelah itu dimasukin ke dalam freezer. Jangan sampai beku-beku banget ya, jadi setengah beku gitu biar gampang untuk mixernya. Dan ini punya aku udah aku masukin, dan ini setengah beku ya. Setelah itu aku siapin bak yang lebih besar lagi, dan aku bagi dua ini adonannya. Soalnya kan aku mau buat 2 rasa, jadi aku mixernya harus 2 kali. Ini aku mau ngebaginya kira-kira aja lah ya, kurang lebih. Dan ini yang bawah juga udah beku, jadi agak sedikit susah gitu. Ini kalau teman-teman tanya, ini kalau langsung di mixer gimana? Kalau menurut aku lebih maksimal lagi hasilnya, lebih di freezer dulu deh setengah beku seperti ini, hasilnya bakalan insya Allah maksimal. Ini karena ini aku buat tantangan ya, jadi aku buatnya semaksimal mungkin supaya tantangan yang aku buat sendiri itu berhasil, dan semoga berhasil. Aku juga belum tahu hasilnya seperti apa, sempat deg-degan juga sih takut nggak jadi. Ini dia udah aku bagi jadi 2. Lalu di sini aku udah ada SP. Ini SP-nya udah aku tim ya, karena aku mau buat 2 kali mixer, jadi ini aku bagi 2, jadi masing-masing setengah bungkus. Ini aku masukin semuanya ya. Di sini aku mau ngasih tahu harga pop ice-nya, harganya itu 1.500 karena aku pakainya 2 piece jadi 3.000. Terus SP-nya ini harganya 2.000. Jadi kuotanya habis ya. Terus di sini buat rasa dan pewarna aku pakai pop ice rasa strawberry tanpa pewarna lagi. Karena apa? Duitnya nggak cukup buat warna, jadi nanti warnanya bakalan natural pop ice banget. Buat teman-teman yang mau buka usaha bisa ditambahin pewarna sedikit aja, boleh, tapi ngasih pewarnanya nanti aja setelah selesai mixer. Takutnya kalau dikasih pewarna waktu sebelum mixer itu ngembangnya nanti kurang maksimal. Itu saran dari aku ya, dan setahu aku seperti itu.
Ini di mixer kurang lebih 20-25 menit sampai benar-benar mengembang. Buat teman-teman yang suka sama tantangan yang aku buat ini, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi. Buat teman-teman yang suka aku buat tantangan atau challenge seperti ini, teman-teman bisa komen di bawah untuk tantangan berikutnya. Buat teman-teman yang mau request, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku bakalan seneng banget kalau teman-teman mau komentar, dan aku bakalan, insya Allah bakalan siap menerima tantangan dari kalian. Ini di mixer ya, pakai kecepatan penuh. Ini videonya aku cepetin biar teman-teman gak bosen. Kenapa video aku tuh selalu lama? Aku tuh pengen ngeliatin lebih detail lagi. Jadi biar teman-teman tuh sebenarnya biar paham gitu loh. Jadi nggak asal-asal nonton terus buat terus gagal, kan sayang banget. Ini ngembangnya udah mulai maksimal ya. Dan ini bener-bener melimpah banget hasilnya. Ini menurut aku udah layak matiin aja mixernya aku, karena ini udah bener-bener udah sesuai yang aku mau, udah maksimal banget. Cuman ini kalau dilihat dari tekstur ini masih bisa mengembang, cuman menurut aku udah lah ya, segini aja aku matiin mixernya, jadi nggak perlu lama-lama. Ini udah aku mixer, matiin maksud aku. Lalu aku mau pindah ke adonan yang satunya lagi. Di sini aku mau masukin adonannya semuanya, karena ini sedikit susah. Tuh, beku banget ya. Kita ancurin agak sedikit halus gitu, biar nanti nge-mixernya lebih enak. Ini dihancurin ya. Pokoknya persis seperti langkah pertama aku buat rasa strawberry tadi. Dihancurin dulu seperti ini sampai benar-benar lembut, tidak ada gumpalan gumpalan es yang gede-gede banget. Setelah seperti ini, lalu aku ambil SP yang tinggal setengah bungkus tadi. Ini setengah bungkus, aku masukin semuanya aja. Lalu di sini aku juga ada pop ice rasa coklat. Kalau teman-teman mau ganti rasanya boleh banget, ini nggak berpengaruh ya. Jadi mau pakai rasa aprikot, leci, sirsak, itu terserah masing-masing. Tapi karena aku di sini pengen buat es krim kayak walls gitu, jadi aku mau buat yang strawberry sama yang coklat. Ini di mixer kurang lebih 20-25 menit sama seperti yang awal. Pokoknya ini hasilnya bakalan persis sama seperti yang di awal. Buat teman-teman yang nanya ini kenapa nggak pakai pewarna, aku jelasin lagi. Kuotanya habis, jadi kalau teman-teman warnanya pengen lebih mencolok lagi, bisa ditambahin pewarna atau ditambah pop ice lagi. Jadi nggak perlu pakai pewarna, pakai pop ice-nya lagi biar rasanya pop ice-nya lebih strong gitu. Tapi sebenarnya satu bungkus ini aja tuh udah pop ice habis rasanya. Cuman kalau teman-teman pengen ngindarin pewarna makanan, bisa tak pakai pop ice-nya lagi. Dan itu tentunya kalau dibuat jualan lebih sehat lagi ya. Jadi pewarna makanan itu kan kadang bikin kadang kalau kita salah gitu, rasa bisa ngancurin rasa juga loh pewarna makanan itu. Dan aku sering ngalamin itu dan bener-bener kapok. Mungkin aku pakai pewarna itu ya, salah satunya merusak rasa, jadi kayak pahit gitu kalau kebanyakan pewarna. Jadi di setiap masakan aku sekarang aku buat sehat lagi biar rasanya tuh tetap enak gitu kan. Ini es krimnya udah mulai mengembang, cuman aku masih mau mixer lagi ya, soalnya ngembangnya masih belum maksimal, belum sesuai yang aku mau. Dan kalau lihat hasilnya banyak, satu bak gede ini aku pede banget, ini tantangan yang aku buat ini bakalan berhasil. Tapi ya nggak tahu lagi ya bakalan berhasil atau enggak. Cuman ini tuh benar-benar melimpah banget hasilnya. Dan kalau teman-teman mau buka usaha, ini benar-benar top banget resepnya. Kalian harus buat dan harus cobain. Biasanya kalau buat es krim itu harus pakai susu full cream, bubuk susu full cream. Ini nggak perlu, cukup pakai pop es saja perasanya. Setelah selesai mixer, aku di sini ada cup. Ini cup cup es krim atau cup jelly gitu. Ini diameternya kalau nggak salah 4,5 cm. Ini aku masukinnya setengah strawberry, setengah lagi coklat. Seperti inilah ya pokoknya.
atau sesuai selera masing-masing ya, pokoknya kreativitas kalian kalau mau kalian menjualan. Dan setelah masuk semua seperti ini, langsung aja dihentak-hentakin seperti ini ya, supaya gelembung di bawah itu naik dan dalamnya itu nggak kopong gitu loh. Kadang ada yang kopong gitu dan itu mengecewakan banget. Lalu ditutup seperti ini supaya nanti masukin ke dalam freezernya enak dan nggak makan tempat banget. Ini maaf, cupnya itu nggak aku hitung soalnya ini kan bukan termasuk dari bahan ya. Dan ini dia hasilnya es krim yang udah aku bungkus. Ini nggak ada yang aku tutupin dan nggak ada yang aku lebih-lebihkan dan nggak ada yang aku kurangin. Bener-bener pure dari yang aku buat tantangan tadi. Dan hasilnya bener-bener luar biasa banget banyaknya. Dan ini aku seneng banget. Cuman jangan seneng dulu, walaupun hasilnya banyak, tantangan berikutnya adalah rasa. Rasanya harus enak dan pastinya lembut ya. Dan kalau dilihat dari jumlah dan melimpahnya, ini benar-benar banyak banget. Ini berhasil buat tantangan yang dari banyaknya ini berhasil ya. Cuma nanti dari rasa sama teksturnya kita belum tahu, kita lihat aja dulu. Kalian bisa hitung manual ini hasilnya berapa. Buat teman-teman yang susah dan kebingungan, aku bakalan kasih tahu ini hasilnya itu 95 dan ada setengahnya ya. Jadi 9,5 gitu, pokoknya ada setengah bungkus. Kalau ada sedikit lagi adonan yang tersisa pasti bakalan jadi 96. Cuman sayang sekali ini cuma sedikit banget ya, jadi aku hitung setengah aja. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung masukin ke dalam freezer, lalu ditunggu sampai membeku. Dan setelah membeku nanti aku bakalan langsung review. Ini kulkas aku bener-bener penuh dan melimpah banget. Ini aku bakalan kasih ke anak-anak SD besok kalau udah beku, insya Allah, semoga berkah. Lalu ini dia hasilnya setelah beku ya. Aku mau nyobain. Ini aku bener-bener happy banget dan deg-degan. Ini cocok nggak kalau dikasih buat anak-anak SD besok. Kita lihat teksturnya dulu. Wow, ini bener-bener luar biasa banget ya. Dan kita lihat, ini bener-bener ringan banget dan lembut. Coba lihat teksturnya. Kita langsung aja hap ya. Mari makan. Ini teksturnya dan es krimnya. Yuk, mari coba. Rasanya bener-bener enak banget. Dan yang strawberry aku udah ngomong ini pop es, bukan pop es, rasanya kayak es krim balls. Cuman ini yang coklat sedikit kurang berasa, cuman ini rasanya benar-benar enak banget. Dimulai dari tekstur, rasa, dan melimpahnya aku berhasil untuk tantangan kali ini. Dan es krim ini sangat layak banget ya buat dikasih ke anak-anak besok. Jadi cukup segini aja video tantangan aku kali ini. Semoga teman-teman suka sama tantangan yang aku buat. Buat teman-teman yang suka sama tantangan ini, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan see you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.